Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari seri Sweet Tooth season yang ketiga part yang keempat. Part yang keempat ini merupakan akhir dari pembahasan series ini. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menontonnya terlebih dahulu. Sebab, part yang keempat ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal part yang keempat, diperlihatkan Big Man yang berhasil menemukan keberadaan dari Gus. Gus pun seketika merasa sangat senang dan langsung mengenalkan Big Man kepada ibunya bahwa dialah yang selalu menemaninya dan melindunginya sejauh ini. Birdie pun kemudian berterima kasih kepada Big Man karena telah melindungi Gus hingga sejauh ini. Gus lalu menjelaskan tujuannya selanjutnya, yaitu untuk mencari goa yang merupakan tempat dari pohon ajaib berada. Big Man yang tak paham tentang pohon ajaib, dia pun bertanya kepada Gus tentang apa pohon ajaib itu. Gus pun menjelaskan kalau pohon inilah yang merupakan penyebab dari munculnya wabah dan para hibrida. Beralih ke Siana, ia bersama pasukannya pun sedang menyusun sebuah rencana untuk kembali merebut markasnya. Di samping itu, Siana juga akan dibantu oleh Bir dan juga Wendy yang sudah memiliki pengalaman dalam bertarung. Nobody tells you what to do around the clock. Rencana yang akan mereka lakukan ini akan diawali dengan penyusupan di ruang belakang yang hanya diketahui oleh Siana. Ruang belakang ini merupakan ruangan rahasia atau ruang alternatif untuk masuk ke dalam markas. Bir bersama Wendy akan masuk lebih dulu sebab mereka memiliki kelincahan dan tak akan mudah diketahui. Kembali ke Gus, di tengah perjalanan, Gus pun menjelaskan semuanya kepada Big Man tentang apa yang dikatakan oleh Munak mengenai wabah ini. Gus menjelaskan bahwa manusialah yang sebenarnya adalah virus bagi alam, dan virus saat ini yang menyebar adalah obatnya. What are we gonna find? Seketika, Big Man pun langsung berubah pikiran sama halnya seperti Birdie. Big Man menganggap bahwa ucapan Munak sangatlah benar. Manusia adalah makhluk yang serakah dan tak akan pernah puas. Mungkin wabah untuk memusnahkan seluruh manusia ini adalah hukuman dari alam. Namun, Gus tetap bersikeras bahwa dia akan bernegosiasi dengan pohon ajaib agar manusia bisa kembali meneruskan keturunannya dan para hibrida juga akan tetap ada. Ketika sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Gus kembali mendengar suara yang hanya bisa ia dengar. Suara itu semakin berbunyi keras seakan tempat itu sudah semakin dekat. Gus lalu berlari ke arah suara itu dan menemukan goa yang dicarinya. Kembali ke Siana, ia pun mulai menjalankan rencananya tanpa diketahui oleh pasukan dari Zhang. Nuka menjadi kunci dalam rencana ini untuk menyusup ke berbagai ruangan dan mengendalikan operator ruangan dari dalam. Para pasukan dari Siana ini mulai memasuki ruangan dan mengejar seluruh pasukan dari Zhang satu persatu. Sebelum masuk ke markas utama, mereka menyerang penjaga ruang masuk secara senyap. Tujuannya tak lain agar pasukan Zhang yang lainnya tak mengetahui penyerangan ini. Kembali ke Gus, ketika sudah memasuki ke dalam goa, ia pun merasa takjub dengan keadaan di dalam goa itu seakan masih bersih dan tak tersentuh oleh dunia luar. Untuk melangkah lebih jauh, Gus harus melewati beberapa rintangan yang sepertinya merupakan pengaman dari orang luar yang akan memasuki goa. Beralih ke Siana, tanpa ia duga,
serigala dari Rosie pun sudah mendeteksi keberadaan dari mereka. Hal ini pun tak difikirkan oleh Syanna sebelumnya. Pada akhirnya, ketika Syanna akan menyerbu ke dalam markas utama, usaha mereka pun harus ketahuan oleh pasukan dari Zhang. Namun, Rosie menahan pasukannya dan berpura-pura tak tahu. Tujuannya adalah agar Syanna masih terus menjalankan rencananya. Sehingga, ketika Syanna sudah mulai melakukan penyerangan, ia dan pasukannya udah satu langkah lebih depan dari Syanna, dan pertarungan nantinya bisa ia menangkan. Kembali ke Gas, setelah sudah memasuki goa cukup dalam, ia pun melihat bunga biru yang merupakan penanda dari wabah virus. Bunga biru ini seakan seperti pelindung pohon ajaib dari makhluk luar. This is the home stretch. Be careful. Ketika Gas bersama Beardy dan juga Pigman mulai melangkah, bunga biru itu seakan memberikan respon untuk mengeluarkan sebuah virus, sehingga mereka pun mulai berhati-hati dalam melangkah. Gas yang kebal dari virus, ia pun membukakan jalan untuk ibunya dan juga Pigman. Pada akhirnya, mereka pun berhasil melewatinya. Setelah berhasil melewati bunga biru itu, Gas pun akhirnya tiba di tempat dari pohon ajaib berada. Pohon itu terlihat sangat tua dan berbentuk layaknya tanduk rusa. Di samping itu, terlihat juga sebuah cairan berwarna merah layaknya darah manusia. Cairan itu keluar dari pohon ajaib dan sebuah kapak yang menancap. Time's over. Melihat hal itu, Pigman pun langsung mendekati Gas dan mengatakan bahwa waktu dari manusia sudah berakhir. Kini gilirannya dan para hibridala yang harus hidup di dunia ini. Namun, Gas tetap bersikeras bahwa ia akan memohon kepada pohon ajaib agar manusia juga bisa terus hidup. Tak lama kemudian, muncullah Dr. Xing bersama Zhang dan pasukannya yang juga telah tiba di dalam goa. Gas pun tak menyangka jika Dr. Xing telah mengkhianatinya. Beralih ke Syanna, Bir bersama Wendy pun berusaha memancing serigala dari Rosie agar pertarungan ini bisa mereka unggulkan. Sebab, para serigala itulah yang merepotkan dalam pertarungan nantinya. Ketika berhasil mengurus Rosie bersama serigalanya, pasukan dari Syanna pun mulai menyerang dan menyerbu pasukan dari Zhang. Kembali ke Gas, Dr. Xing pun langsung memerintahkan pasukan dari Zhang agar menangkap Gas bersama Beardy dan juga Pigman. Di momen ini, Zhang ingin menghancurkan pohon ajaib itu lebih dulu, namun Dr. Xing melarangnya. Sebab tujuan mereka bukanlah pohon itu, melainkan membunuh Gas. Beralih ke Bir, tanpa ia duga, Rosie bersama pasukannya yang tersisa pun berhasil melarikan diri ketika akan tertangkap. Walaupun markas kini berhasil direbut kembali, namun pasukan dari Zhang juga berhasil lolos. Tak ingin membiarkan hal itu terjadi, Syanna dan pasukannya pun langsung bergegas mengejar Rosie dan pasukannya yang berusaha melarikan diri. Kembali ke Gas, Dr. Xing pun merasa ragu-ragu untuk membunuh Gas sesuai rencananya. Pigman terus berteriak dan berusaha menyadarkan Dr. Xing agar dia mengingat kebaikan dari Gas. Namun, Dr. Xing meminta maaf karena ia ingin menyelamatkan peradaban manusia. Didn't tell you.
Ketika Gas akan ditusuk dengan pisau oleh Dr. Singh, Birdie pun langsung berlari dan berusaha melindungi Gas. Pada akhirnya, Birdie pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Di akhir sisa hayatnya, Birdie meminta maaf kepada Gas karena ia tak bisa menemaninya sedari kecil. Birdie merasa bahwa ia bukanlah ibu yang baik. Seketika, air mata dari Gas pun tak bisa berhenti keluar. Gas dengan sangat marah lalu mengatakan bahwa mereka tak layak untuk diselamatkan. Perkataan Munak mengenai manusia ternyata benar. Mereka adalah makhluk yang hanya suka membuat kerusakan dan tak akan pernah puas. Kini, Gas pun mulai berubah pikiran dan berniat untuk membiarkan alam bekerja semestinya. Gas juga mengatakan bahwa selama ini, sebenarnya ia ingin membela manusia. Dan ia juga ingin menghentikan wabah ini. Tapi, kini tujuannya sudah berbeda. Mendengar perkataan itu, Dr. Singh pun langsung tersentuh dan merasa sangat bersalah. Ia pun hanya bisa tertunduk lemas dengan perbuatannya selama ini. Zhang yang mendengar hal itu pun langsung tertawa dan mengatakan bahwa para hewan tak akan paham dengan kehidupan manusia. Kembali ke Siana, ia pun meminta kepada seluruh pasukannya agar segera mengejar pelarian dari pasukan Zhang. Melihat Jordan yang ada di sana, Bir pun menawarkan diri bahwa Jordan adalah bagiannya. Ia akan mengurusnya. With harpoons. Kembali ke Gas, Zhang pun kini telah murka dan berniat membunuh Gas karena Dr. Singh yang sudah tertunduk lemas. Sebelum Zhang melakukan hal itu, Big Man pun mencoba menghalanginya. Hingga Zhang pun terpaksa menusuk Big Man dengan pisaunya karena ia telah menghalanginya. You're very good at getting in the way. Finally, stay out of mine. Kembali ke Bir, kejar-kejaran antara pasukan dari Siana dengan pasukan dari Zhang pun masih terus berlanjut. Siana kemudian mencoba menancapkan panah besi di mobil yang dikendarai oleh Jordan. Kemudian, Bir pun mulai merangkak dan masuk ke dalam mobil itu. Karena mobil dari Jordan mengangkut sebuah barang berbahaya, Bir pun mencoba memperingati Jordan bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk terus hidup. Namun, Jordan menolak mentah-mentah tawaran dari Bir. Ia mengatakan bahwa sekali dirinya dikhianati, maka ia tak akan pernah percaya lagi. And I'm really sorry for this. Dengan terpaksa, Bir pun langsung membanting setir dari Jordan yang membuat mereka berdua pun harus terguling-guling bersama mobil yang mereka kendarai. Siana dan Wendy yang melihat hal itu pun langsung berteriak histeris dan tak tahu tentang apa yang dilakukan oleh Bir. Kembali ke Gas, Dr. Singh pun kembali bangkit dan berusaha menenangkan dirinya dan berusaha tak terpengaruh dengan perkataan dari Gas. Ketika Dr. Singh mulai mengangkat tangannya, Big Man yang tersungkur kesakitan pun langsung berteriak dan mengatakan bahwa Dr. Singh harus mengingat kebaikan dari Gas. No! No! Seketika, Dr. Singh pun langsung membebaskan Gas dan berusaha melawan Zhang yang ada di hadapannya. Dr. Singh terus meminta maaf karena perbuatannya ini, Birdie harus kehilangan nyawanya. Zhang yang murka pun mencoba mencabut kapak yang tertancap di pohon ajaib itu. Seketika, semua manusia yang ada di dunia pun langsung sekarat dan terlihat akan tewas. Tak tega melihat Big Man yang seakan tersiksa, Gas pun langsung mendatangi pohon ajaib dan memohon agar ia ditunjukkan keputusan dari alam. Seketika,
Gus pun langsung berpindah alam dan melihat Paba yang ada di sana. Gus dibawa ke ratusan tahun yang lalu ketika pohon ajaib itu masih tumbuh dengan sehat dan belum terbentuk kutub es. Di momen itu, Gus bertanya kepada Paba tentang apa yang harus ia lakukan. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Ia juga tak ingin kehilangan seseorang lagi, terutama Pigman. Paba pun dengan senyuman lalu menjawab bahwa alam sudah memutuskan. Kini saatnya untuk membuka lembaran baru. Penjelasan dari Paba ini memiliki maksud bahwa manusia sudah tak bisa diselamatkan. Peradaban mereka sudah akan berakhir. Kini, peradaban baru adalah peradaban dari para hibrida. I know what to do. Ketika Gus mulai tersadar, ia pun langsung membakar pohon ajaib itu dan mengatakan kepada semua orang bahwa alam sudah memutuskan. Seketika, para manusia yang sekarat pun mulai tersadar seakan bangkit dari kematian. Setelah merasakan hal itu, kini mereka pun mulai sadar bahwa waktu mereka kini tak banyak. Mereka semua mulai memilih untuk menjalani sisa hidup mereka untuk berkumpul bersama orang-orang yang mereka sayangi. Melihat pasukannya yang mulai kembali pulang, Zhang pun merasa marah dan mengancam mereka. Namun, tak ada yang memperdulikannya. Di samping itu, Bir berhasil selamat dari kecelakaan sebelumnya dan menghampiri Wendy yang sudah menunggunya. Kini, goa itu pun mulai longsor dan bebatuan mulai berjatuhan. Ketika salah satu batu akan menimpa Gus, Dr. Singh pun langsung mengorbankan dirinya. Di sisa akhir hidupnya, Dr. Singh kembali meminta maaf dan berharap perbuatannya ini setara dengan apa yang ia lakukan terhadap Birdie. Dan kemudian, Dr. Singh pun mengembuskan nafas terakhirnya. Di luar goa, Zhang masih terus memarahi pasukannya yang sudah tak memperdulikannya. Dari kejauhan, datanglah Rosie bersama adiknya yang menggendong bayi yang baru saja ia lahirkan. Bayi itu kemudian ditunjukkan kepada Zhang yang ternyata juga seorang hibrida. 3. Push. Yes. Gus? Melihat hal itu, Zhang pun tersungkur lemas dan mulai menerima keadaan yang sesungguhnya bahwa wabah ini tak bisa diperbaiki. Manusia akan tetap punah dan tergantikan oleh para hibrida. Kini, mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing selagi masih ada waktu yang tersisa. Humankind. Di sebuah tempat, Gus berduaan bersama Pigman untuk membahas kisah-kisah mereka mulai dari awal hingga akhir. Gus pun lalu menangis dan mengatakan bahwa ia tak akan pernah melupakannya. Gus juga berterima kasih kepada Pigman karena telah menemaninya selama ini. Kemudian, di akhir cerita, Gus mengatakan bahwa ini bukanlah kisahnya, melainkan ini adalah kisah dari Pigman yang ia ceritakan kepada anak dan juga cucunya. Ternyata, semua kisah ini adalah kisah masa lalu dari Gus yang ia tulis di dalam bukunya. Tujuannya tak lain adalah untuk mengenang Pigman dan menunjukkan kepada generasi hibrida bahwa sebelum mereka ada makhluk lain atau manusia yang pernah tinggal di dunia ini. Di masa itu, Gus menikah dengan Wendy dan memiliki banyak anak. Dan kemudian, series pun berakhir. And he lived. He made you back with him. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada series kali ini. Banyak sekali pesan-pesan yang dapat kita ambil dalam series ini. Pesan utama dalam series ini adalah tentang kerusakan alam. Series ini menyadarkan kita semua bahwa kita harus tetap menjaga alam. Sebab, yang kita ketahui sekarang ini, kerusakan alam semakin meningkat dari waktu ke waktu. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan.
dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.